Ketua DPD RI Nusa Tenggara Timur mengaku wabah COVID-19 sangat berdampak pada penjualan perumahan pada sektor properti. Seberapa dampak tersebut? Ikuti penuturan Bobi Pitobi dalam wawancara bersama channel YouTube online NTT. Kita di properti, khususnya di NTT juga berdampak terhadap wabah pandemi ini. Nah, di NTT khususnya kita berdampak pada penjualan perumahan di sektor properti. Nah, seperti kita ketahui di NTT kita punya market atau kita punya ekonomi untuk real estate di NTT ini masih banyak sekali atau besar sekali terhadap rumah berpenghasilan, rumah MBR atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, atau dengan kata lain rumah subsidi. Nah, rumah subsidi ini terdampak dikarenakan oleh nasabah, terutama nasabah-nasabah karyawan-karyawan pihak swasta. Nah, karyawan-karyawan pihak swasta ini didim oleh perbankan untuk lebih berhati-hati lagi terhadap karyawan pihak swasta ini, karena pihak swasta ini rentan terhadap COVID-19 ini. Kemungkinan besar mungkin ada perusahaan swasta yang bangkrut dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan non-performing loan atau kredit macet nanti di perbankan itu bisa tumbuh. Oleh sebab itu pihak perbankan pun lebih berhati-hati terhadap itu, sehingga penyerapan akan rumah subsidi ini menjadi sangat-sangat lambat. Nah, jikalau penyerapan terhadap rumah subsidi ini sangat-sangat lambat, ini berdampak terhadap pembangunan perumahan itu sendiri. Nah, dari developer-developer yang ada, sudah banyak developer-developer yang masih menunggu wait and see. Jadi tidak bisa membangun untuk melanjutkan lagi, tetapi menunggu sampai situasi agak kondusif untuk bisa membangun kembali. Nah, ini semua berdampak kepada yang lain-lainnya. Daripada tukang-tukang, daripada tukang batu, tukang yang lain-lain, batu, pasir, semen, keramik, ini semua akan berdampak. Ada 173 bisnis ikutan yang terdampak jikalau sektor properti itu mengalami keterlambatan. Nah, hal-hal ini secara garis besar kita lihat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini masih berdampak yang cukup luas. Nah, kita lihat sejak Maret 2020 ini penjualan perumahan sudah mengalami stagnat yang luar biasa. Walaupun kita di NTT masih sangat besar ketergantungannya terhadap rumah subsidi, tetapi penyerapannya itu sangat minimal sekali. Terutama yang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini, bulan April dan Mei, ini mengalami stagnat yang luar biasa dikarenakan beberapa hal tersebut tadi. Jadi kalau mau lihat dampak daripada COVID-19 ini, dampaknya terhadap sektor properti ini sangat luar biasa. Berapa persen nih, Pak Bob? Nah, kita melihat sekitar ada penurunan sekitar 40-50% penurunan di dalam akad kredit. Ya, dikarenakan seperti hal yang saya sebutkan tadi, banyak nasabah yang mau membeli atau banyak MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, yang mau membeli propertinya itu masih didim oleh perbankan. Dalam hal kehati-hatiannya itu harus diperhatikan lagi. Dulunya dia qualified dan bisa ambil karena status jobnya oke dan stabil. Sekarang kalau status jobnya tidak menentu, mungkin perusahaannya bisa bangkrut dalam 2-3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Pihak perbankan akan melihat itu lagi, dan ini yang akan menjadi masalah. Ada tidak, Pak, mungkin secara ekonomi ada strategi yang dimainkan, Pak, oleh RI sendiri di NTT? Ya, jadi dari pihak RI sendiri kita berusaha keras untuk bekerja sama dengan pihak-pihak perbankan. Dalam hal ini pihak perbankan di NTT ini yang menjalankan rumah subsidi ada beberapa.
dari Bank NTT, dari Bank BTN, BRI, Mandiri, Artagraha. Nah, kita bekerja sama dengan perbankan ini dalam hal menggarantikan rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah itu kita garansi buyback-nya. Nah, ini salah satu caranya kita untuk menjamin kepada perbankan bahwa ini safe atau ini aman. Jadi kalau perbankan ambil membiayai masyarakat berpenghasilan rendah ini, jika terjadi sesuatu, pihak REI atau pihak developer masing-masing akan membeli kembali rumahnya dari pihak perbankan supaya kreditnya itu jangan jadi macet. Jaminan ini dia berjalan ada deadline-nya tidak Pak? Mungkin ada masa tenggang waktu. Ya, dan ini ada tenggang waktu dengan REI. Nah, biasanya yang kita ketahui dalam beberapa saat bahwa kredit itu bermasalah tuh cuma dalam beberapa tahun pertama. Ya, 2 sampai 3 tahun pertama saja. Setelah itu kredit itu biasanya berjalan normal. Nah, dalam 2-3 tahun pertama ini yang digaransi oleh REI bahwa oleh developer anggota REI bahwa jika terjadi sesuatu, REI akan mengambil alih atau developer dari anggota REI ini bisa mengambil alih dari pihak perbankan. Nah, makanya adanya yang namanya buyback guarantee. Ini salah satu jawaban terhadap keraguan daripada pihak perbankan itu untuk menyalurkan bantuan atau untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah, begitu. Ya. Yang berikut Pak, ini dampak dari COVID ini juga terutama soal tadi Bapak bicarakan soal kredit. Sejauh ini apa mungkin ada yang persoalan yang lebih krusial, misalnya dalam perjalanan biasanya dia kreditnya jalan, tapi dengan COVID ini mungkin dia tidak sanggup lagi. Pak, ada tidak Pak semacam itu? Sejauh ini kita belum temukan itu. Tetapi jikalau ada pun masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami kesulitan untuk membayar ansurannya, KPR dan lain-lain, ini kan sudah ada ketentuan pemerintah, yang membantu masyarakat untuk bisa menanggulangi ansurannya itu 12 bulan ke depan. Nah, ini ketentuan presiden, ya, keputusan presiden dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa ansurannya itu ditangguhkan selama 12 bulan. Nah, ini tidak otomatis. Jadi jikalau nasabah itu, ini per case basis. Jadi jikalau nasabah itu terdampak pada COVID, dia wajib untuk mengajukan kepada pihak perbankan. Oke, pihak perbankan, saya kena PHK karena dampak COVID, saya kena PHK. Oleh sebab itu, saya mohon kepada pihak perbankan untuk kasih keringanan ke saya dalam waktu 12 bulan ini, saya tidak bisa mengansur atau apa. Nanti dilakukanlah restrukturisasi oleh perbankan tersebut untuk pembayarannya itu mungkin bisa mulai dari 12 bulan dari sekarang, pada saat dia sudah mendapat kerja dan lain-lain. Atau restrukturisasi dalam jangka waktu itu mungkin diperpanjang lagi atau bagaimana. Nah, itu per case basis. Jadi per orang masing-masing langsung ke perbankan masing-masing di mana dia ada pinjaman KPR itu, begitu. Ya, terus yang mungkin terakhir kami Pak, ini terkait dengan konsumen Pak, ketika dia datang untuk mendapatkan pelayanan di sini, bagaimana caranya Bapak untuk bisa menghindari penyebaran COVID ini di internal Bapak, perusahaan Bapak? Ya, jadi kita sudah mengimbau semua anggota REI dan juga ini dalam penanganan COVID-19 ini. COVID-19 ini suatu virus yang sangat mengganaskan, sangat mematikan juga. Oleh sebab itu kita lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu social distancing, wajib pakai masker, dan juga wajib cuci tangan. Hal-hal ini yang kita lakukan di semua tempat, terutama di anggota-anggota REI. Nah, kita memang agak sedikit
penyebaran di anggota-anggota ini agak minim karena kita ini masih outdoor ya. Kita tidak indoor, atau kita tidak seperti contohnya restoran di mana ada kerumunan orang banyak, atau di tempat pesta ada kerumunan orang banyak. Nah, kita ini pembangunannya masih di outdoor, dan juga jaraknya itu masih agak lumayan ada distancing ya. Jadi ini menyebabkan penyebaran daripada COVID-19 ini juga bisa terkendali. Nah, tetapi tidak serta-merta kita ambil itu menjadi satu ini buat kita. Tidak, kita masih tetap menjalankan seperti anjuran-anjuran pemerintah, social distancing, cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain itu, begitu. Ya, harapan ini Pak supaya tentang COVID ini seperti apa ke depan? Saya harap COVID ini pergi jauh cepat-cepat, lebih cepat lebih bagus gitu ya. Karena kalau kita tidak mati karena COVID, kita bisa mati karena kelaparan. Gitu. Jadi COVID ini harapan saya, tetapi saya juga sangat optimis ya. Orang selalu ngomong new normal, tapi menurut saya new normal ini hanya bisa untuk sementara waktu. Sampai dengan adanya vaksin, itu solusi kita. Solusi kita adalah vaksin. Selama masih belum ada vaksin, menurut saya kita masih agak jalan, tetapi orang bilang pincang ya, masih belum bisa kembali ke normal. Kita akan bisa kembali ke tahap normal itu setelah adanya vaksin. Kalau setelah adanya vaksin, virus corona ini seperti akan menjadi kayak flu aja. Ya, flu biasa yang sudah ada obatnya, yang sudah ada ini, yang bisa sembuh, orang tidak perlu takut. Nah, ini akan menyebabkan level of confidence dan ekonomi kita bisa berputar kembali. Orang takut ini sekarang ini karena ketakutan bahwa mereka tidak bisa, ini karena begitu kena tidak ada obat bisa mati. Nah, ini ketakutan ini yang membuat ekonomi semua jadi kolaps. Jadi harapan saya COVID ini bisa segera cepat berlalu, dan juga mungkin masyarakat bisa mengikuti anjuran-anjuran pemerintah supaya penyebarannya itu bisa minimal dan kita bisa kembali ke normal lagi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bob. Terima kasih.